Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu lagi dengan Ibu Fatma dalam pelajaran Teknologi Informasi dan Komunikasi Guru SMP IT Bina Insani. Baik, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai menu dan icon yang ada pada Microsoft Word. Nah, Microsoft Word yang Ibu gunakan di sini menggunakan Microsoft Word 2007. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat berguna. Tidak hanya berguna untuk sekarang, tetapi untuk masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Baik anak-anak, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu agar kalian dapat mengenal program pengolah kata, kalian dapat menjelaskan menu dan icon apa saja yang ada pada program pengolah kata, kemudian kalian dapat menggunakan menu dan icon pokok pada perangkat lunak pengolah kata, dan juga kalian dapat mengaplikasikan dokumen pengolah kata tersebut. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu dong, apa sih itu Microsoft Word? Jadi Microsoft Word, khususnya Microsoft Word 2007 yang Ibu gunakan ini merupakan program aplikasi pengolah kata, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah word processor, yang biasa digunakan untuk membuat laporan, dokumen berbentuk surat, brosur, tabel, dan masih banyak lagi dokumen-dokumen lain yang biasa dibuat dengan menggunakan Microsoft Office Word. Apalagi sekarang pembelajaran daring sering kita gunakan untuk membuat tugas. Nah, salah satunya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word ini. Kemudian apa sih keunggulan dari Microsoft Word? Yaitu Microsoft Word dapat menyimpan dokumen dan dapat dibuka kapan saja dan di mana saja. Kemudian ukurannya itu tersimpan relatif kecil, jadi tidak perlu membutuhkan ruang yang besar untuk menyimpan Microsoft Word ini. Kemudian tersedia banyak template yang bebas digunakan. Kemudian terkoneksi dengan SkyDrive, adanya variasi gaya tulisan yang sangat menarik. Kemudian terdapat fitur untuk memasukkan gambar dan juga clip art, tersedia pengaturan tulisan tentang jarak, ukuran, warna. Kemudian ada fitur Find and Replace untuk memudahkan mencari kata. Selain ada keunggulannya, tentunya ada kekurangan dari Microsoft Word ini. Microsoft Word ini memiliki kekurangan. Yang pertama, ukuran untuk install aplikasinya itu cukup memakan tempat. Kemudian program aplikasi ini juga berbayar, dan juga harus update program untuk mendapatkan fitur yang terbaru. Hanya dapat digunakan pada operasi sistem berbasis Windows. Terdapat perbedaan hasil jika melakukan save pada aplikasi lama, kemudian membukanya di Microsoft Word. Ini sering saya alami, yaitu ketika membuka Microsoft Word yang tadinya datanya itu berasal dari Microsoft Word 2003, kemudian Ibu gunakan atau Ibu buka pada Microsoft Word 2007, kata-katanya itu menjadi menyatu tanpa ada spasi. Nah, itu mungkin yang membuat kekurangan dari Microsoft Word. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mencoba bagaimana sih cara untuk menyalakan atau membuka untuk membuka Microsoft Word. Nah, yang pertama caranya itu dengan kita klik kursor klik kanan, kemudian new, kemudian kita cari Microsoft Office Word Document. Nah, kita klik ya. Kemudian kita berikan nama, misalnya ini adalah tugas TIK kelas 8. Oke, enter ya. Enter. Nah, kemudian kita buka lagi, kita enter.
Nah, agak loading ya. Kita tunggu beberapa saat sampai Microsoft Word 2007 ini terbuka. Nah, sudah terbuka. Nah, kita atur dulu menjadi 100% ya. Ukurannya 100%. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word 2007. Itu cara membuka dengan kita membuat new document. Kemudian apabila kita ingin membuka dengan cara lain, kita bisa mencarinya pada pencarian. Di sini tinggal kita ketik Microsoft loading ya, maaf. Nah, Microsoft Office Word 2007. Nah, kita tinggal klik saja, pilih Microsoft Office Word 2007. Nah, langsung muncul ya, langsung muncul kepada jendela atau Microsoft Word yang sudah Ibu buka sebelumnya. Baik, kita langsung ke jendela atau tampilan yang ada pada Microsoft Word. Nah, pada tampilan Microsoft Word di sini terdapat komponen-komponennya nih. Yang pertama di sini, ini namanya adalah Quick Access Toolbar. Kemudian yang ini namanya Title Bar. Ini nih yang ada tanda silang, restore dan minimize adalah kontrol jendela. Kemudian ada home, insert, page layout, referensi namanya adalah komponen ribbon. Kemudian di sini ada mistar horizontal, di sini ada mistar vertikal, kemudian ada scroll bar, ini ada halaman dokumen, dan ini adalah status bar ya, ini adalah status bar. Oke, kita akan bahas satu persatu, dimulai dari Quick Access Toolbar. Nah, pada Quick Access Toolbar, di sini kita dapat melihat ada apa saja nih di dalam Quick Access Toolbar. Betul, di situ ada tombol save ya, tombol save sudah tidak asing, yaitu untuk menyimpan dokumen yang telah kita buat. Kemudian ada undo, redo ya, yang biasa kita gunakan. Dan juga ada apa nih? Ada print preview ya, print preview yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mencetak atau memprint dokumen tersebut. Sebelumnya kita bisa melihat dulu nih bagaimana tampilan yang akan kita print. Nah, itu adalah menu dari Quick Access Toolbar. Kemudian di sini ada title bar. Title bar ini berisi mengenai judul nih, judul dari dokumen yang kita buat. Tadi kita membuat dokumen dengan nama tugas TIK kelas 8. Nah, itu namanya adalah title bar ya. Kemudian nah, di pojok kanan atas ini ada kontrol jendela. Nah, ada apa nih? Apa aja nih di kontrol jendela? Yaitu ada menu apa? Tanda silang ya. Tanda silang ini untuk close atau untuk keluar dari tampilan Microsoft Word. Kemudian ada restore down ya. Kita lihat nih, yaitu untuk mengecilkan. Nah, kemudian ada maximize untuk membesarkan kembali tampilan dari Microsoft Word, dan juga ada minimize, yaitu untuk menyembunyikan atau memperkecil dari Microsoft Word ini. Nah, itu adalah kontrol jendela ya. Kemudian ada tombol office atau tab file. Nah, ini nih tombol office atau tab file. Kita buka ya. Nah, di dalam tombol office atau tab file ini ada new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, dan juga close. Nah, kalau new itu adalah untuk membuat dokumen baru. Kemudian open, kita akan membuka dokumen yang telah kita
buat sebelumnya. Kemudian save, kita akan menyimpan dokumen yang kita buat ini. Kemudian save as, apabila ada perubahan yang sebelumnya dari dokumen lama, maka kita bisa menyimpan kembali dengan perubahan yang baru. Kemudian print itu untuk kita mencetak dokumen ya. Oke. Itu hanya sebagian dari tombol office atau tab file. Kemudian selanjutnya ada menu reborn. Nah, menu reborn ini terdapat icon home, insert, page layout, ya, insert, page layout, referensi, my link, review, dan juga view. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada apa lagi? Ada scroll bar ya, ada scroll bar. Nah, scroll bar yang ini scroll bar, apabila kita ingin ke bawah tinggal ditekan, ditahan ke bawah, ingin ke atas tinggal ditekan lalu ke atas, yaitu scroll bar yang vertikal dan juga yang horizontal, yang ini ya, horizontal ini bawah. Nah, kemudian ada mistar nih untuk penggaris. Nah, mistar ini untuk menyimpan kursor, misalnya pengaturan kursornya tidak ingin di situ, nah ingin di sini. Nah, akan berpindah ya. Ini digunakan untuk merapihkan tulisan mistar. Kemudian ada status bar. Nah, status bar ini berfungsi untuk menampilkan informasi berkenaan dengan dokumen yang sedang dikerjakan. Oke. Kemudian ada kursor ya. Kemudian ada kursor. Ini kursor nih, kursor ya. Misalnya kita ketikkan kelas 8 tahun ajaran 2020-2021. Nah, misalnya seperti itu. Ya, ini adalah kursor ya. Oke, kemudian kita close saja ya. Kita save. Nah, itu cara keluarnya ya. Jadi begitu ya anak-anak, pengenalan kita mengenai Microsoft Word hari ini cukup sampai di sini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut minggu depan. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.